Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beberapa waktu yang lalu saya udah bikin video unboxing iPhone X dan dilanjut mereview iPhone X juga. Selama pemakaian sebulan lebih, akhirnya saya dapat menyimpulkan pengalaman terbaik selama menggunakan device ini. Dan kenapa saya harus merekomendasikan untuk membeli iPhone X di tahun 2020? Makanya tonton video ini sampai habis ya. Oke, langsung aja ke alasan pertama, fitur kekinian. Kalau di zaman dulu, iPhone hanya mengandalkan Touch ID sebagai keamanannya. Nah, kalau di zaman sekarang, Apple sudah menggantinya dengan Face ID. Penggunaan Face ID di iPhone X ini sangat cepat dan responsif. Mau muka jenggotan, jerawatan, berminyak pun, Face ID masih bisa mengenali wajah si pengguna. Gak cuma itu, fitur baru yang hadir di iPhone X ini adalah Animoji. Animoji di iPhone X terlihat seperti kartun profesional yang umumnya tayang di TV. Yang lebih kerennya lagi, karakter Animoji di iPhone X bisa kita buat semirip mungkin dengan wajah kita. Berkirim pesan iMessage pun makin asik dan bebas berkreasi dengan mimik wajah sekaligus suara asli kita. Alasan kedua wajib beli iPhone X ini karena performa. Ngomongin soal tenaga di smartphone emang menjadi sebuah momok tersendiri. Hal ini juga yang patut dipertimbangkan jika berencana ingin membeli iPhone. Tapi karena ini iPhone X, sudah pasti performa yang dihasilin sangat powerful banget. Menggunakan chip Apple A11 Bionic dan RAM 3GB, dia sanggup melibas semua aplikasi dengan lancar. Saya tes dengan membuka 10-15 aplikasi pun dia masih smooth dan minim sekali lag. Performa multitaskingnya juga cukup baik. Kalian bisa lihat sendiri dalam video tersebut, perpindahan satu aplikasi ke aplikasi lainnya bisa berjalan dengan lancar. Bermain game berat pun gak usah diragukan lagi. Mau main game PUBG, AoV, Free Fire, dan game berat lainnya pun sanggup dilahap oleh chip A11 ini. Alasan ketiga untuk beli iPhone X karena udah support fast charging dan wireless charging. Tren pengisian baterai dengan cepat emang lagi booming-boomingnya saat ini. Selain karena praktis dan gak perlu nunggu waktu yang sangat lama lagi saat ngecas, di iPhone X ini udah support fast charging hingga 15 watt dan sanggup mengisi 50% dalam waktu 30 menit aja. Wah, udah kenceng kan? Tapi kita harus beli lagi karena aksesori bawaannya hanya dikasih 5 watt aja. Oh ya, perlu diperhatikan juga jika ingin beli aksesori pengisi baterai, pilihlah yang udah support Apple device dan berlogo Power Delivery 15 watt. Gak cuma itu, walaupun ini udah support wireless charging, terpaksa kita harus beli juga aksesoris yang support. Harganya pun bervariasi. Biasanya dibanderol mulai dari 300 ribuan ke atas. Alasan keempat yaitu kameranya. Desain kamera vertikal seperti ini emang punya ciri khas sendiri. Setup kamera iPhone X ini masing-masingnya beresolusi 12 megapiksel, lensa utama, dan telefoto dengan dukungan OIS. Untuk hasil fotonya sendiri sangat natural dan detailnya cukup baik, asal dikondisi dengan pencahayaan cukup. Nah, untuk perekaman videonya sendiri maksimal di 4K 60 fps. Untuk kamera depan iPhone X ini hanya dibekali satu kamera dengan resolusi 7 megapiksel. Untuk hasilnya sendiri sangat jujur, tidak ada yang disembunyikan. Dalam artian selfie di iPhone ini akan terlihat seperti kita bercermin. Perekaman video kamera depannya ini hanya mentok di Full HD aja. Ya lumayan lah buat sekedar video call maupun bikin story.
Alasan selanjutnya untuk beli iPhone X yaitu udah dibekali dua speaker stereo yang didukung Dolby Atmos. Letak speakernya sendiri di bagian atas earpiece dan di bagian bawah. Buat kebutuhan multimedia seperti nonton YouTube dan dengerin musik, suara yang dihasilkan sangat jernih dan lantang. Untuk hasilnya sendiri sudah pasti bagus banget dan sangat kekinian. Alasan keenam kenapa harus beli iPhone X? Karena dukungan iOS yang masih panjang. Pada dasarnya, default iPhone X berada di iOS 11. Sejak video ini dibuat, iPhone X udah terinstall iOS 13, yang mana ini merupakan update terbesar sebanyak 2 kali. Selama pakai iOS 13 ini, saya belum menemui adanya tanda-tanda lag atau masalah serius sebagainya lah. Performa yang dihasilkannya masih sangat smooth dan ringan. Plusnya lagi di iOS 13 ini udah support dark mode, yang mana ini sangat bagus banget untuk jenis layar AMOLED. Prediksi saya iPhone X ini akan terus mendapatkan update software dalam waktu kurang lebih 5 tahun ke depan. Ingat, ini cuma prediksi ya. Alasan kuatnya karena ini iPhone masih tergolong baru. Ya gak tua-tua amat lah. Alasan ketujuh untuk beli iPhone X karena daya tahan baterai lebih baik. Satu kata kecaman untuk iPhone biasanya kendala di baterai. Saya akuin, ya memang benar. Dari dulu baterai di iPhone emang sangat kecil. Saking kecilnya, ini baterai bisa-bisa dicas sehari di atas 2 kali. Pastinya kalau punya kegiatan di outdoor, bakalan terhambat atau mati gaya karena kapasitas baterainya udah sekarat. Beruntungnya makin kesini Apple perlahan-lahan mengupgrade baterainya menjadi lebih besar. Sudah pasti kegiatan kita di iPhone akan jauh lebih lama lagi. Kapasitas 2716 mAh dalam penggunaan ringan ala saya ya cuma sebatas komunikasi chatting dan scrolling sosmed. Daya tahan baterainya bisa menemani saya hingga sore atau menjelang malam. Itu pun tanpa bermain game. Alasan ke-8 karena desain. Desain perangkat iPhone emang punya ciri khas tersendiri. Bahkan tanpa memberitahu orang-orang pun pasti bakalan udah tahu kalau itu iPhone. Material yang digunakan iPhone X berbalut kaca dengan stainless steel sebagai bahan unggulan housingnya. Plusnya lagi kalau kamu lagi nongkrong di sebuah tempat sambil megang iPhone X, pasti mereka beranggapan strata sosial kita tinggi. Terdengar berlebihan sih, tapi kenyataannya emang begitu bukan? Kalau sependapat, bolehlah tulis di kolom komentar. Alasan ke-9, wajib punya iPhone X karena ukurannya yang tergolong ringkas. Ini juga buat bahan pertimbangan jika ingin membeli iPhone dengan performa kenceng. Tapi mudah digenggam satu tangan ya. Dimensi layar iPhone X berada di 5,8 inci dengan panel AMOLED. Untuk ukuran segitu sudah pas lah sebagai standar baru smartphone zaman sekarang. Digenggam enak, apalagi masuk kantong celana tidak memakan banyak ruangan. Alasan terakhir kenapa harus punya iPhone X karena harganya turun. Sejak awal perilisannya di tahun 2017, iPhone X dibanderol mulai dari 18 jutaan. Pada zamannya, iPhone ini merupakan seri termahal yang pernah dirilis oleh Apple. Wah, kebayang gak sih yang dulunya ini barang mahal, sekarang bisa menjangkau kalangan menengah ke bawah. Dilansir dari beberapa media, sebut saja marketplace online, harga iPhone X versi terendah 64GB dibanderol mulai dari 6,5 jutaan. Itu pun kondisinya second ya. Kalau harga barunya dibanderol mulai dari 9 atau 12 juta rupiah. Tergantung kapasitas memori internal yang dijual. Nah, itulah 10 alasan wajib beli iPhone X di tahun 2020. Semoga saja dengan adanya video ini, kamu terbantu untuk mencari referensi iPhone yang masih powerful. Oh ya, jika kamu punya pendapat lain tentang iPhone X ini,
Silahkan aja tulis di kolom komentar. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Seperti biasa jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.